Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini membawa kita kepada sebuah peristiwa yang sangat menarik dan penuh pelajaran rohani. Yesus dan para muridnya berjalan pada hari Sabat, dan karena lapar, para murid memetik bulir gandum. Lalu datanglah orang-orang Farisi, dan seperti biasa, mereka cepat sekali menghakimi. Mereka tidak melihat rasa lapar, mereka hanya melihat pelanggaran hukum. Mereka tidak melihat manusia, mereka hanya melihat aturan. Dan Yesus menjawab mereka dengan kata-kata yang sangat kuat. "Yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan kurban." Apa artinya ini bagi kita? Yesus tidak sedang meniadakan hukum, ia tidak melanggar perintah Allah, tetapi ia menyadarkan kembali inti dari hukum itu sendiri, bahwa hukum itu harus membimbing kita kepada kasih, bukan kepada penghakiman. Bahwa perintah Tuhan bukan dimaksudkan untuk membebani, melainkan untuk memerdekakan hati dan membawa kehidupan. Saudara-saudari, orang-orang Farisi dalam kisah hari ini, dan mungkin juga dalam hidup kita, mewakili kecenderungan manusia untuk lebih cepat melihat kesalahan daripada melihat kebutuhan manusia di depan mata. Mereka lebih peduli pada aturan daripada orang. Mereka tahu isi hukum tapi lupa hati Allah. Bukankah ini juga bisa terjadi pada kita? Kita bisa terlalu sibuk mengamati kesalahan orang lain. Kita mungkin kecewa melihat mereka yang hidup tidak sesuai aturan atau yang berdosa terang-terangan. Tapi apakah kita mampu melihat lapar dan haus dalam jiwa mereka? Bukan hanya lapar jasmani, tetapi juga lapar akan kasih, akan pengampunan, akan pengertian. Yesus ingin agar kita tidak menjadi hakim, tetapi menjadi hati yang penuh belas kasih. Karena di balik banyak dosa dan kesalahan orang, sebenarnya sering tersembunyi jiwa yang haus akan Allah, tetapi tidak tahu bagaimana cara datang kepadanya. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Rasa lapar itu adalah tanda bahwa hati manusia butuh Allah. Tapi hati kita bisa keliru mengisinya dengan kekuasaan, kenikmatan, atau kepuasan diri. Bahkan kita yang sudah hidup beriman pun bisa jatuh dalam kesalahan yang palsu ketika kita membandingkan diri dengan orang lain dan merasa diri lebih suci. Kita menjadi Farisi kecil dalam hati sendiri. Yesus mengingatkan, kebenaran sejati adalah kasih. Dan kasih sejati selalu siap berkorban, bukan karena aturan, tapi karena cinta. Ketika kita memandang salib, kita tidak hanya melihat penderitaan, tapi kita melihat belas kasih yang murni. Yesus tidak mengorbankan dirinya demi aturan, tapi demi jiwa-jiwa. Pengorbanannya adalah buah dari kasih, dan kasih itu mengampuni, memulihkan, memeluk mereka yang jatuh dan tersesat. Saudara-saudari, hari ini kita diajak bercermin. Apakah kita lebih suka menghakimi daripada mengerti? Apakah kita cepat melihat pelanggaran tapi lambat memahami kebutuhan orang lain?
Apakah kita hidup dalam kasih yang siap berkorban, atau hanya menuntut ketaatan tanpa belas kasih? Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan kurban. Itulah isi hati Allah. Marilah kita menjadi pribadi yang diubah oleh kasih Kristus, yang tidak hanya taat secara hukum, tetapi juga lembut dalam hati, yang bukan hanya tahu ajaran, tetapi hidup dalam belas kasih yang nyata. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.